Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Afgan Nur Faridah dengan NIM E100200010 dari Fakultas Geografi, Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil bidang studi geologi umum. Video ini menjelaskan tentang kondisi geologi di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang dibahas dalam video ini, antara lain penjelasan mengenai bentuk-bentuk arsitektur kerak bumi serta struktur geologinya, kemudian proses geologi yang terjadi di wilayah Sukoharjo, serta kondisi material penyusun kerak bumi atau batuan yang dapat ditemukan di wilayah Sukoharjo tersebut. Ketiga pembahasan tersebut akan saya jelaskan dalam video ini. Bentuk arsitektur kerak bumi di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, terdapat bentuk arsitektur sungai. Sungai tersebut bernama Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa. Dulunya sungai ini mengalir ke selatan, tetapi sekarang berubah aliran menjadi ke utara. Proses geologinya yaitu pengangkatan di daerah selatan. Pengangkatan tektonik ini disebabkan oleh penunjaman lempeng benua oleh lempeng samudra. Pada awal mulanya, sekitar 4 juta tahun yang lalu, lempeng Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia karena massa jenis lempeng Australia lebih berat daripada lempeng Eurasia, sehingga terjadi zona subduksi atau zona penunjaman. Pengangkatan ini menyebabkan arus sungai terpengaruh oleh proses geologi sehingga akhirnya aliran sungai berbalik mengalir ke utara. Bengawan Solo Purba akhirnya kering karena tidak ada lagi air yang mengalir karena telah mengalami pengangkatan. Akibat pengangkatan Pulau Jawa setelah sebelah selatan, akhirnya air itu mengalir mencari tempat yang lebih rendah. Sesuai dengan teori fisikanya, air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Berubahnya aliran Bengawan Solo ke utara terjadi karena proses penunjaman lempeng. Proses penunjaman ini mengakibatkan pengangkatan daerah perairan Laut Dangkal yang penuh dengan terumbu karang dan koral yang lambat laun membentuk daerah kars Gunung Sewu yang membentang dari Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri, sampai Kabupaten Pacitan. Proses tektonik berupa pengangkatan di Jawa bagian utara sehingga membentuk jalur lipatan tersebut diimbangi oleh daya gerus Bengawan Solo yang berlangsung sampai sekarang. Selanjutnya yaitu struktur geologi yang terbentuk dari Sungai Bengawan Solo ini adalah berupa kekar gerus dan kekar tarik, dan sesar geser. Yang kita ketahui, sesar atau patahan adalah rekahan pada batuan yang telah mengalami pergeseran yang berarti pada bidang rekahannya. Sedangkan kekar adalah struktur rekahan pada batuan di mana tidak ada atau relatif sedikit sekali terjadi pergeseran. Kekar merupakan salah satu struktur yang paling umum pada batuan. Yang pertama adalah ciri-ciri dari kekar gerus. Kekar gerus memiliki ciri-ciri yang pertama adalah bidangnya licin, yang kedua bidang rekahannya relatif kecil, dan yang ketiga adanya join set berupa berpola belah ketupat. Sedangkan ciri-ciri rekahan kekar tarikan yang pertama adalah bidangnya tidak rata, dan yang kedua adalah bidang rekahannya relatif lebih besar sehingga dapat terisi mineral yang disebut vein. Yang ketiga ada polanya sering tidak teratur. Jika polanya teratur biasanya polanya berbentuk kotak-kotak.
Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai kondisi material penyusun gerak bumi, yaitu tentang jenis tanah di Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama adalah tanah regosol kelabu dengan ciri-ciri dari bahan induk abu vulkan, material batuan gunung api. Yang kedua, teksturnya keluh pasiran. Yang ketiga, struktur remah. Dan yang keempat, pH-nya 6-7. Selanjutnya, kandungan bahan organik rendah dan biasanya digunakan untuk persawahan, palawija, tebu, dan sayur-sayuran. Yang selanjutnya adalah tanah aluvial. Karakteristiknya yang pertama, tekstur keluh pasiran. Yang kedua, struktur remahan. Yang ketiga, gembur atau lembab. Yang keempat, memiliki pH 6,6 sampai 7,5 dan biasanya digunakan dalam bidang pertanian. Untuk yang selanjutnya adalah tanah grumosol yang memiliki karakteristik tekstur keluh lempungan, mengandung kapur, dan memiliki pH 7,5 sampai 8,5. Biasanya digunakan dalam pertanian, tegalan, tebu, dalam tumbuhan kapas, tembakau, dan jati. Nah, yang selanjutnya adalah tanah Mediterranean, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan solum yang tebalnya sekitar 90 sampai 200 cm. Nah, lapisan tersebut merupakan lapisan yang cukup tebal, dan selanjutnya adalah teksturnya lempung sampai liat. Dan yang ketiga, strukturnya gumpalan dan memiliki pH 6 sampai 7,5 dan biasanya digunakan sebagai bidang pertanian, perkebunan, dalam buah-buahan dan tegalan. Untuk yang selanjutnya adalah tanah litosol. Tanah litosol ini memiliki solum yang dangkal sekitar 50 cm. Teksturnya relatif kasar, peka terhadap erosi, tanaman keras, rerumputan untuk ternak dan tegalan. Ya, biasanya digunakan sebagai tanaman keras, rerumputan untuk ternak dan tegalan. Dan yang selanjutnya adalah tanah latosol. Memiliki karakteristik dari bahan induk material tuf vulkan. Yang kedua adalah memiliki solum tanah yang tebal, sangat tebal ya, ini sekitar 130 sampai 300 cm. Kemudian mempunyai lapisan horizon A, B, 2T, dan C. Yang selanjutnya adalah teksturnya geluh lampungan dan strukturnya remah dan biasanya digunakan dalam bidang pertanian, dalam sayur-sayuran, buah, tumbuhan karet, dan kopi. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tentang tipe batuan yang ada di wilayah Sukoharjo. Batuan di wilayah Sukoharjo memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe aluvillum. Tipe aluvillum ini terdiri dari lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, krakal, dan berangkal. Untuk yang tipe yang selanjutnya adalah tipe lahar lawu yang terdiri dari komponen andesit, basal, dan sedikit batu apung beragam ukuran yang bercampur dengan pasir gunung api. Yang selanjutnya adalah batuan gunung api Merapi, terdiri dari breksi gunung api, lava, dan tuf. Yang selanjutnya adalah formasi Mandalika yang terdiri dari lava dasit, andesit, dan tuf dasit dengan retas diorit. Yang selanjutnya adalah formasi Wonogiri Punung, terdiri dari batu gamping Napalan Tufan, batu gamping Kolong Merat, dan batu pasir Tufan, dan batu lanau. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.